Kemarin Giselle Hood yang ke-17 tahun. Yang belum kasih selamat Pak dia sekarang saudara-saudara. Yang belum pegang tangan kemarin ya. Kalau di Indonesia itu artinya sudah dewasa. Sudah apa saudara-saudara? Dewasa. Nah, saya agak nggak percaya kalau dia sudah dewasa saudara-saudara, karena saya melihat pertumbuhannya dari dia masih pakai baju Doraemon, Finding Nemo gitu ya. Kalau Giselle masih sempat Elsa. Jadi yang gitu-gitu saudara-saudara, Minnie Mouse, itu perjalanan hidup saya selama kurang lebih ya 15 tahun atau 10 tahun awal kehidupan saya ketika menjadi mama gitu ya. Jadi saya kenal semua kartun-kartun, baju pita dan lain-lain sebagainya. Baju Cinderella ada, baju ini ada, karena anak saya empat-empatnya perempuan. Dan sepertinya saudara-saudara masih segar di ingatan saya waktu saya ikat dia punya rambut dulu waktu kecil, kepang-kepang, dan kemudian pakaikan pita raksasa di kepalanya gitu ya, dan kemudian memuji dia. Nah Giselle ini memang orangnya dari kecil sudah neces gitu ya, jadi kalau nggak matching dia gitu. Jadi tapi kalau dia good looking, dia lihat badannya di depan kaca dari kecil dan dia rasa oke, dia akan happy. Tapi kalau nggak cocok dengan hatinya, dia akan pakai itu cuman karena menyenangkan mama pertama, tapi sesudah itu dia kurang minat dengan pakaian yang dia nggak suka gitu ya. Itu Giselle. Nah kemarin ketika ulang tahun yang ke-17 tahun saudara-saudara, kami jarang bikin pesta besar gitu ya. Bukan tipe keluarga seperti itu. Kalau saya punya teman gitu ya, itu di Tomohon waktu jadi satu kali dia punya anak umur 7 tahun ulang tahun gitu ya. Terus dia bilang begini, "Pastor," kita bilang, besar sekali ini pesta ini. Gitu, mereka bukan orang kaya saudara-saudara, mereka orang biasa-biasa saja. Enggak miskin tapi juga enggak kaya raya. Tapi menurut mamanya memang arisan, ikut panstof, ikut semua supaya dia bisa rayakan ulang tahun anaknya yang ke-7. Dan saya bilang begini, anaknya persiapan luar biasa sekali ini untuk ulang tahun seorang anak. Terus dia jawab begini, "Belum apa-apa ini pastor, DP kakak mau 17 tahun, kenapa Pak itu harus piara babi dari sekarang?" Itu padahal kakak sama adiknya, kakaknya mungkin nanti 2 tahun lagi baru 17 tahun. Gitu ya, tapi so piara babi. Bayangkan untuk perayaan acara 17 tahun, mama so bersiap dari 2 tahun sebelumnya. Giselle enggak. Dia coba kode, tetapi kodenya tidak direstui karena memang bukan cara hidup seperti itu yang kita hidupi selama ini. Kita humble aja biasanya kan, sudah nggak pernah Gillian Sweet 17, Evie Sweet 17. Kita nggak lakukan itu, kita keluarga yang bersahaja. Jadi singkat cerita, orang pi makan di dabu-dabu lemong gitu ya. Dan karena kami datang duluan dengan oma-oma saudara-saudara, makanannya sudah ada. Dia sudah bilang, "Pap, nanti kita mau undang tapi teman baik," gitu. Oke gitu ya. Lalu karena kita sudah datang duluan, kita sudah pesan duluan, sudah keluar makanan kita, temannya belum datang. Nah mau berdoa ulang tahun ganjil gitu, maksudnya saya berpikir bahwa saya nanti akan berdoa untuk dia. Of course dong, mama ulang tahun anaknya mesti doakan dong ya. Gitu ya. Tapi saudara-saudara gitu ya, ketika mau berdoa dia langsung bilang begini, "Nanti kita coba berdoa." Nah saudara-saudara, sebelumnya ini nggak pernah terjadi. Kalau berdoa di keluarga, mana Gladys? Pasti Gladys akan, biasanya tuh Gladys doa makan atau Ivy atau mungkin, tapi kalau Giselle tuh jarang berdoa. Kalaupun berdoa pun dia mungkin dari 10 pertemuan satulah dia gitu ya. Dan itu pun dia lakukan dengan ogah-ogahan bahasa kita gitu ya. Tapi kemarin saudara-saudara, dia bilang nanti kita berdoa. Dan dia berdoa, saya bilang tanda kedewasaan, sah, legit. Amin. Iya. Saudara kami makan, selesai makan saudara-saudara, saya berulang-ulang tanya, "Mana nape teman? Mana nape teman?"
Belum ada, sudah orang kelar makan, keluarga kelar makan, belum ada temannya. Rupanya temannya mungkin mau lakukan sesuatu dan kemudian akhirnya temannya datang. Satu perempuan, satu cowok gitu ya. Langsung diperkenalkan, salaman gitu. Oh ternyata itu dia punya good friend. Iya. Dan ini orang atur meja sendiri. Sekarang dia sudah atur meja sendiri bersama dengan teman-temannya. Can you imagine? Ini ulang tahunnya dia. Kita seharusnya ada di meja yang sama, satu meja begini. Karena kita mau datang makan bersama. Tapi karena dia sudah dewasa. Dia sudah punya sendiri dengan good friend-nya dia. Cie. Tepuk tangan ya. Yang saudara makan tadi siang itu dia punya pemberian dari good friend-nya. Enak? Enak. Kalau diberikan dengan cinta biasanya tuh enak. Kamu belikan kue buat pacarmu gak? Oh ada. Benar? Sah? Enggak saudara. Saya tahu, saya berpikir bahwa ya sudah dewasa. So anak 3 saya sudah menjelang dewasa, tinggal Gladys yang masih SMP. Dan karena dia punya kakak-kakak yang dewasa, dia lebih cepat dewasa dari kakak-kakaknya. 1 Korintus 13 ayat 11 ini pesan untuk Gisel sekaligus pesan untuk kita semuanya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Jadi ketika tiup lilin 17, maka sifat kanak-kanak itu sudah harus ditinggalkan. Kalau dulu mama suruh Gisel, tolong basabu, yang muncul adalah tada kaki. Maka sekarang sebagai orang dewasa, enggak usah suruh mak, nanti kita basuh sapu. Iya. Kasih semangat buat anak-anak saya, suruh mereka rajin dan baik-baik. Straight. Maaf. Beribu-ribu maaf. Sebelum komplain yang kedua minta maaf. So. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kita sudah baca tadi tapi saya baca lagi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, sama-sama bilang kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia. Tuhan memperlengkapi gerejanya dengan karunia-karunia supaya tubuh Kristus bisa dibangunkan. Supaya kita mencapai kesatuan iman dan at the end kita mencapai kedewasaan penuh. Sama-sama bilang kedewasaan penuh. Amin. Jadi yang Tuhan harapkan dari gerejanya adalah menjadi dewasa. Sama-sama bilang menjadi dewasa. Dan kedewasaan saudara-saudara itu bukan soal bertambah umur, saya yakin itu. Tapi kalau berdasarkan Efesus pasal 4, kedewasaan itu adalah soal bagaimana kita berpegang pada kebenaran, tumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Katakan amin. Di ibadah saya sudah ceritakan tentang Velano. Velano itu adalah anak yang kita makamkan 2 minggu yang lalu, umur 13 tahun, hampir 14 tahun, Maret nanti dia 14 tahun seharusnya, tetapi di usianya yang muda itu 13 tahun. Tuhan mungkin cuma memberikan dia 13 tahun lebih, hampir 14 tahun, tapi selama hidupnya dia pakai untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Tidak ada di antara kita, baik orang tuanya yang bisa menerima mungkin kenyataan ini. Dia rajin, dia umur 13 tahun dia sudah preaching, offering, dia sudah khotbah untuk preserve, dia 1 minute encouragement. Semua yang dilakukan oleh para sarjana teologi ya saudara-saudara, itu dilakukan oleh anak 13 tahun dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tulus.
nggak terima PK, nggak terima apapun. Yang ada mungkin dia terima bantuan misi. Hari Senin saudara-saudara tim pastoral datang membawa sepatunya gitu ya. Karena dia kelewatan. Lalu kemudian hari Selasa dia sakit dan dibawa ke rumah sakit. Hari Rabu sore karena kita ada rapat sorenya baru bisa didoakan. Hari Rabu sore kita mendoakan dia. Hari Kamis pagi dia meninggal. Sedih saya saudara-saudara. Waktu teman-teman pulang next gen hari Jumatnya, gitu hari Jumatnya itu adalah malam terakhir karena besoknya dia akan dimakamkan, mereka foto begini. Pastor, itu sepatu dia belum Ricky pakai. Ya iyalah, orang itu dikasih Senin. Ditaruh di peti jenazah. Sedih juga saudara-saudara ya. Wah, sedih sekali lihat itu. Tapi itulah yang maksudnya itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu kita akan meninggal kapan. Ada orang sudah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun belum dipanggil Tuhan. Gak usah marah sama Tuhan. Karena itu kita dapat kesempatan. Karena Alkitab berkata baik hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Amin. Jadi bagi saya Velano meskipun baru 13 tahun, dia sudah dewasa di dalam Kristus. Amin. Karena dia melayani full. Satu kali dia kurang-kurang enak badan. Lalu mamanya bilang, Velano sudah dulu pelayanan. Dia bilang begini, Mama jangan halangi kalau saya mau pelayanan. Luar biasa. 13 tahun bisa mengambil keputusan dan mengeluarkan statement yang demikian. Sementara ada orang-orang secara usia mungkin sudah lebih tua, mungkin sudah lebih dewasa, lebih matang kelihatannya. Tetapi ketika giliran melayani banyak sekali alasan, too many excuse. Aduh nggak bisa pastor, aduh nggak bisain dan lain-lain sebagainya. Sementara ada seorang anak umur 13 tahun tapi dia memiliki kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saya tanya apa lagi, gimana di anaknya pastor? Semua yang disuruh dia kerjakan dengan tuntas. Sementara yang lain sudah dewasa tapi masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Ketika nggak dipuji pelayanannya, maraju nggak mau pelayanan. Ketika nggak dapat penghargaan mungkin pastor lupa berterima kasih, marah-marah dan lain-lain sebagainya. Mulai ngamuk, nggak mau pelayanan lagi. Nggak ada duit, nggak datang pelayanan. Velano nggak demikian. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya dia sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Duduk di pangkuan Bapa dan mendapatkan kemuliaan di surga sebagaimana yang Tuhan janjikan. Kita kasih tepuk tangan buat Velano yang luar biasa. So kedewasaan bukan soal bertambah umur menurut ayat ini. Tetapi kedewasaan adalah soal bagaimana kita berpegang pada kebenaran. Dan ini saudara-saudara, tumbuh dalam segala hal, sama-sama bilang tumbuh dalam segala hal. Berarti orang punya pikiran, jiwa, hati, fisik, tumbuh sama-sama dalam segala hal ke arah Kristus. Pertumbuhannya ke arah Kristus. Sikut orang kanan kiri bilang you must grow up. Itu target kita. Saya percaya saudara-saudara ini waktunya bagi MCM untuk sama-sama growing up. Untuk bertumbuh, say amen. Ini akan menjadi tahun di mana gereja kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Segala arah, bertumbuh dalam segala arah ke arah Kristus. Doa kita tumbuh. Berkat kita tumbuh. Kesehatan rohani kita tumbuh. Jasmani kita juga tumbuh. Kalau itu sih gak usah tanya. Menjadi tahun pertumbuhan bagi kita. Saudara-saudara, kita tahu. Kalau kita bertumbuh, maka akan ada saatnya di mana kita merasa begini. Aduh, saya sudah terlalu dewasa untuk melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan itu. Betul? Itu bagian dari pertumbuhan. Apakah Giselle masih pakai baju Nemo? Halo, dia dulu suka sekali itu Finding Nemo. Waktu beli, sekarang dia udah gak ada, bonekanya juga gak ada. Dia gak akan simpan dia punya baju, dia mungkin sudah lupa siapa Nemo itu. Karena itu bagian dari kanak-kanaknya dia. Amin.
Saudara pernah lihat enggak? Saudara bayangkan enggak? Saya misalnya, saya pencinta Mickey Mouse. Lalu di umur 40 ini saudara saya pakai rok bolches. Saya pakai baju Minnie Mouse. Dengan pitanya yang lebar seperti ini dan kemudian berkhotbah. Tuh saudara bayangkan dulu. Saya menggunakan baju Minnie Mouse dan berkhotbah. No, I will not do that. Saya nggak akan lakukan itu. Itu sudah saya tinggalkan karena itu dulu di anak-anak yang kita lakukan. Sometimes kita sudah bertumbuh dan dalam pertumbuhan itu kita tahu kita nggak melakukan lagi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Say amen. Gitu ya. So, kita sadar itu kita nggak melakukan itu lagi. Aduh berupa anak-anak kecil dan lain-lain sebagainya. Kalau kita melakukan CG saudara-saudara gitu ya. Kadang pemimpinnya suka begini, suka bablas begini. Mari kita akan melakukan permainan sama-sama. Maka yang tua-tua langsung mengkerut. Main, saya nggak, I'm not playing games. I'm too old for that. Makanya saya bilang jangan bilang permainan. Bilang ayo kita icebreaker. Oke, kalau bilang permainan, ada orang yang merasa permainan hanya untuk anak-anak. Tapi karena memang benar dan kita yang dewasa tidak akan melakukan hal yang kita lakukan waktu anak-anak lagi, betul? Kita tinggalkan semuanya itu seperti Rasul Paulus bilang tadi. Aku berpikir sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sudahkah saudara meninggalkan sifat kanak-kanak itu? Halo? Kita sudah terlalu bertumbuh dewasa hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting lagi. Halo? Dulu anak-anak saudara bermain itu adalah yang utama. Halo? Dunia anak-anak adalah dunia permainan. Setuju? Tapi apakah dunia dewasa adalah dua permainan? Anak-anak saudara pergi ke time zone itu adalah hal yang membahagiakan. Tapi orang dewasa tahu ke time zone itu adalah paling baking abis doi di Popoji. Is it true? Atau saudara masih playing time zone? Kalaupun orang dewasa playing in time zone just for fun. Saudara nggak hidup tinggal di time zone. Halo, saudara nggak akan tinggal di situ selama-lamanya. Because you are growing up. Itu bukan area kehidupan kita lagi. Kita mungkin akan 1-2 kali melakukan hal yang demikian. Tapi itu bukan hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah dalam iman kita juga demikian. Hal yang dilakukan oleh anak-anak kita nggak lakukan lagi karena kita sudah bertumbuh. Katakan amin. Ketika engkau diperlengkapi dengan karunia rohani, itu ya, maka pasti keberhasilan akan mendatangi kamu. Gini saudara-saudara, apa yang perlu kau pikirkan sebelum kau sukses itu penting. Karena gini, of course ketika engkau menerima semua karunia rohani, spiritual gift yang adalah tema kita saudara-saudara, jadikan shape your future. S-nya itu spiritual gift. Kalau kita ingin membentuk masa depan kita, kita harus mulai dengan spiritual gift, karunia rohani. Nah karunia rohani itu diberikan bagi kita as a subsequent blessing, itu kepercayaan gereja kita. Jadi gereja kita percaya kita bukan hanya diselamatkan, tetapi mengikuti paket keselamatan itu, saudara menerima karunia rohani. Itu yang membedakan ajaran gereja kita dengan ajaran yang lain. Kalau ajaran gereja yang lain mungkin gak menjelaskan tentang subsequent blessings. Tapi kalau kita enggak mengikuti iman kita yang membawa kepada keselamatan, mengikuti berkat keselamatan kita, itu adanya yang namanya berkat tambahan, yaitu diperlengkapi dengan karunia rohani. Katakan amin. Kalau aliran yang lain mereka akan bilang, oh yang penting sudah diselamatkan selesai. Tapi no, gereja kita percaya bahwa saudara diselamatkan oleh darah Yesus, dosamu diampuni, saudara menerima kehidupan yang kekal. Tetapi untuk hidup di dunia ini, Yesus bukan hanya memberikan keselamatan, dia memberikan kepada kita spiritual gift. Karisma-karisma
karunia-karunia rohani untuk membuat kita berhasil selama di bumi ini. Jadi karunia rohani itu bukan pilihan, oh mau ambil apa enggak. Itu sesuatu yang diusahakan karena itu sudah terima satu paket dengan berkat yang utama. Itu seperti komplimen. Saudara pernah nginap di hotel? Siapa yang pernah nginap di hotel? Gini, atau jangan nginap di hotel. Saudara anggota dari misalnya sebuah kartu gitu ya. Kartu kredit. Lalu kemudian khusus bulan ini gitu ya, ada promo. Yang beli tiket ekonomi otomatis tanpa dibayar bisa upgrade ke kelas bisnis. Ulangi, saudara, karena saudara member dari sebuah kartu, kalau saudara terbang bulan ini, saudara beli tiket ekonomi, saudara boleh upgrade ke kelas bisnis, kelas utama, kelas 1 tanpa bayar. Sebagai bagian dari promo atau paket khusus bulan ini. Saudara mau ambil apa enggak? Saudara mau pikir mau ambil itu? Tunggu ya, saya tanya Tuhan dulu. Apakah saya boleh duduk di kelas 1 atau tidak? Apakah saudara begitu? No, it's a subsequent blessing, itu namanya itu. Jadi berkat yang menyertai. Oleh karena engkau adalah member dari sebuah kartu, enggak semua orang hanya karena engkau member dari kartu itu, engkau dapat privilege itu. Sama dengan spiritual gift, ketika karena engkau anggota kerajaan Allah, karena engkau diselamatkan oleh Tuhan, maka berkat yang mengikutinya adalah engkau dikaruniai berkat-berkat spiritual. Spiritual gift. Sama-sama bilang spiritual gift. Sekarang saudara mau ambil apa enggak? Saudara mau terima apa enggak? It's your decision. Keputusanmu. Tapi buat saya adalah rugi besar kalau kita tidak ambil itu. Karena itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Doktrin GSDA nomor 7. Itu dia. Tuhan menyediakan karunia-karunia rohani bagi yang percaya kepadanya. Dan begini saudara-saudara, semua karunia rohani itu dianugerahkan Tuhan kepada kita supaya kita bisa berhasil di dunia ini. Artinya kita akan bisa berhasil, itu menjadi seperti akselerator yang mempercepat keberhasilan kita. Ketika kita menemukan karunia rohani kita, kita menggunakannya untuk kita memaksimalkan karunia kita. Maka apa yang terjadi? Kita akan meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita lebih cepat dibandingkan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Mau beli atau enggak? Take it or leave it. Take it or leave it. Take it. Mau ambil atau mau saya biar? Ambil saudara-saudara. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Nah sekarang gini. Tidak masalah dengan karunia itu. Karena Tuhan memberikan kepada semua orang yang percaya. Sekarang gini. Kalau kita menerima karunia itu gitu ya. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan rasul-rasul, maka keberhasilan dan kesuksesan otomatis terjadi. Sebagai bagian dari ketaatan kita. Ketika kita menerima spiritual gift itu seperti perlengkapan surgawi yang memperkuat kita, yang memberi kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Sehingga dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita menemukan sukacita di dalamnya, menghasilkan. Itu seperti pupuk dalam sebuah tanaman yang membuat kita menghasilkan buah banyak. That's spiritual gift. Makanya kita bilang kejar itu, jangan mau cuma terima yang penting saya selamat, mati masuk surga, selesai. No. Saudara punya yang namanya subsequent blessing, saudara punya berkat yang menyertai keselamatan, yaitu untuk saudara pakai selama saudara hidup di bumi ini. Dan kalau saudara menggunakannya, Alkitab menjamin saudara pasti berhasil. Di situ akan ketemu kata berhasil di bumi, berhasil di surga. Amin. Kita semua pasti berhasil di surga kalau percaya Yesus. Tapi kita belum tentu berhasil di bumi tanpa karunia roh, tanpa spiritual blessing. Apakah bisa pastor tanpa spiritual blessing? Bisa, pakai kekuatan sendiri. Tapi DP hasil tentu beda.
kalau orang memaksimalkan spiritual blessing yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, saya akan khotbah mengenai spiritual blessing di khotbah selanjutnya. Tapi hari ini saya mau fokus gini. Sekarang pastor, kalau orang sudah berhasil, what next? Apakah kita pernah memikirkan hal itu? Saya berpikir gini, kadang-kadang kita nggak berhasil dalam hidup ini karena kita nggak pernah berpikir bahwa kita mau berhasil. Dan kita nggak pernah berpikir bagaimana kalau saya berhasil, apa yang terjadi kalau saya berhasil. Kita kebanyakan sering sekali kita berpikir tentang bagaimana mengatasi kerugian. Bagaimana mengatasi kegagalan. Bagaimana supaya saya tidak gagal. Seorang pria muda akan berkata begini. Aduh, mau tanya cewek itu. Kalau dia tolak bagaimana? Itu. Mengapa seorang pria muda gak berani tembak cewek? Cuma satu masalahnya. Karena dia takut ditolak. Itu, iya. Jadi dia memikirkan begini. Aduh, kalau dia tolak betapa malunya aku. Gitu kan? Naksir iya, didoakan iya, pendekatan juga iya. Senjata-senjata senjata-senjata yang beraroma romantisme sudah ditembakkan. Gejala-gejala dia mau terima sudah kita lihat. Tapi kenapa belum tembak juga? Karena kita takut ditolak. Yang bergumul di pikiran pria itu adalah gini. Betapa malunya aku kalau ketemu dia nanti sesudah dia menolak saya. Itu yang membuat akhirnya pria baku dapat yang cewek. Ada tamu tanya. Mau tanya apa Ngana? Ya enggak, cuma mau tanya. Jam berapa kota ini? Saudara. Karena takut ditolak. Saudara memperhitungkan kegagalan. Mengapa saudara enggak gini? Tanya saja dan saudara mikirkan, apa yang terjadi kalau dia bilang yes? Halo? Apa yang terjadi kalau dia bilang, pernah enggak saudara tarik itu? Ngerti maksudnya? Halo? Aldo? Itu kepleset. Biasa aja. Ngerti maksudnya? Yang kita pertimbangkan adalah what if dia berkata yes? Apa yang terjadi ketika kita berhasil? Semua panah asmara yang sudah kita tembakkan sebelumnya ternyata membuahkan hasil dan dia berkata yes. Kalau saudara nggak siap, saudara akan blunder dengan kata yes. Halo? Kita punya teman pastoral saudara-saudara. Orang suruh maju mana? Melamar dia saudara-saudara. Kaget tuh itu pacarnya bilang yes. Begitu pacarnya bilang yes gitu ya. Isinya gini, siap kawin. Dia yang bingung. Gimana cara kawinnya? Kan itu dia masalahnya sebenarnya. Kita terlalu memperhitungkan kegagalan. Kita kurang memanage apa yang terjadi ketika kita berhasil. That's why Tuhan masih menjauhkan kita dari keberhasilan. Karena mungkin kalau kita berhasil kita nggak bisa maintain itu. Dan kita akan jatuh jauh lebih sakit daripada waktu kita gagal. Spiritual maturity, kedewasaan rohani, itu adalah bagaimana kita memikirkan sesudah kita sukses. Bukan hanya memikirkan bagaimana kalau saya gagal. Mari kita belajar dari Yosua. Gini saudara-saudara, Tuhan sudah berjanji akan menolong Yosua, Yosua pasal 1. Oke? Jadi Yosua ini adalah penerusnya Musa. Dia salah satu dari 2 orang yang lolos proses padang gurun dan diizinkan Tuhan melihat mengalami tanah perjanjian. Dan Yosua ini ketika dia masuk di tanah perjanjian, dia menjadi pemimpin. Dia sudah berguru kepada Musa dan dia memimpin mereka masuk di tanah perjanjian yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Sebuah area yang baru, sebuah kehidupan yang baru yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Bayangkan kehidupan Yosua di tanah perbudakan Mesir sebagai budak. Lalu kemudian dia melanjutkan dengan 40 tahun di padang gurun.
Dan sekarang mereka siap menaklukkan tanah yang diberikan Tuhan. Dan ketika dia memulai kepemimpinannya, Tuhan memberikan janji kepadanya. Tuhan bilang, Yosua, kuatkan dan teguhkan kakimu. Setiap tanah yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Dia punya janji Tuhan. Jadi dia punya confidence untuk memasuki tanah Yeriko. Dia memiliki tanah Kanaan dan musuh yang pertama yang harus dia taklukkan adalah tembok Yeriko. Itu singkat cerita. Pasal 6, dia harus menaklukkan tembok Yeriko. Nah, menarik sekali saudara-saudara gini. Sesudah Tuhan berjanji, sesudah dia berjanji kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu gitu ya. Tanah di mana kakimu injak akan kuberikan kepadamu. Tuhan gak langsung memberikan kemenangan itu. Enggak. Tuhan berikan dia challenge, Tuhan berikan dia tantangan, yaitu tembok Yeriko. Katakan amin. Gini saudara, ini polanya Tuhan. Kalau Tuhan mau buat engkau berhasil, dia tidak akan membuat engkau berhasil tanpa proses. Tuhan akan membawa engkau dalam sebuah ibaratnya level di mana ada tantangan yang kalau engkau bisa melewati tantangan itu, maka engkau akan meraih kemenangan. Engkau akan meraih kesuksesan. Jadi Tuhan tidak membiarkan kesuksesan itu ciri dari langit, bro. Kesuksesan itu diawali dulu dengan sebuah tantangan yang cukup besar di mata Yosua. Bagi Yosua gitu ya, dia cuma biasa berperang pada waktu itu. Tapi ketika dia berperang di padang gurun, itu masih ada bosnya Musa. Yang merancang segala sesuatunya Musa. Waktu dia berperang, Musa berdoa dan angkat tangan dan dia menang. Itu pengetahuannya dia. Sekarang dia harus memimpin bangsa itu. Dan ketika dia mau siap dengan janji Tuhan, Tuhan kasih tantangan yang namanya tembok Yeriko. So, sebelum saudara sukses, Tuhan jelas akan memberikan tantangan supaya saudara bisa menang. Supaya saudara bisa sukses. Mau sukses dari apa? Halo, mau sukses dari mana? Sukses dari tantangan-tantangan yang diberikan Tuhan. Bilang amin dong. Jadi memang benar Tuhan gak pernah merencanakan hidup kita akan easy, too easy. Easy come, easy go. Cara Tuhan tuh bukan seperti itu. Dalam membentuk kita anaknya, mentalitas Tuhan gak main dengan cara seperti itu. Jadi sesudah Tuhan berjanji, Tuhan memberikan tantangan. Sama-sama bilang tantangan. Bukan rintangan ya. Kalau rintangan itu menghalangi. Oke, apa beda rintangan dan tantangan? Beda. Rintangan itu menghalangi. Tantangan itu menantang. See? Cara engkau melihat itu penting. Kalau engkau melihat sebagai rintangan, ketika engkau melakukan sesuatu, engkau tahu rencana Tuhan, janji Tuhan, dan engkau melihat itu rintangan, menghalangi, saudara mundur, saudara gak akan lihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat ada palang, dan saudara lihat itu challenge, itu bukan rintangan, tapi itu tantangan, saudara akan mencari cara untuk melopati palang itu. Saudara mengerti maksudnya? Kalau saudara pikir itu, oh itu pagar yang menghalangi, itu blok. Maka, dan saudara melihat itu sebagai stumbling block. Oh Tuhan sedang menutup jalan kita. No, He's not. Tuhan bukan penutup jalan, Dia bukan penjaga portal saudara-saudara. Dia adalah Tuhan yang membuka jalan-jalan yang tertutup, katakan amin. Jadi ketika engkau berhadapan dengan pintu yang tertutup, itu maunya Tuhan bilang, lu mikir dong. Gimana cara membuka pintu itu? Gimana cara melompati rintangan itu? Gimana caranya melewati semuanya itu? Karena di balik tantangan itu, disitulah kemenangan yang besar yang disediakan Tuhan. Ya, amin. Dan Yosua 6 ayat 27, Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. So Yosua berhasil dalam doanya, dia mengalahkan Yeriko. Dia mengalahkan Yeriko dan dia kemudian siap masuk di satu kota kecil yang namanya Ai. Bahasa Indonesia bilang Ai.
Nah, dibandingkan dengan Yeriko, Ai nggak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan gitu ya, seperti membuka mata Yosua dengan melihat, hey, apa yang harus kamu lakukan sesudah berhasil itu penting. Itu pelajarannya kita hari ini. Karena kalau kita tidak mempersiapkan keberhasilan kita, kita tidak memanage keberhasilan kita akan hancur dengan keberhasilan itu. Saudara lihat posisi Yosua pasal 6 ayat 27. Oleh karena ketaatan Yosua, maka Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Yosua sangat terkenal, famous. Tenar dia, saudara-saudara. Sama-sama bilang tenar. Saudara, sedikit tentang ketenaran. Pada tahun 1996, sebuah institut yang bernama Gallup Institute melakukan riset kepada anak remaja tahun 1996. Apa yang paling kau inginkan hidupmu? Maka ketenaran itu urutan 15. Ya, tahun 1996. Tahun 2007 Gallup melakukan survei yang sama. Saudara, apa yang diinginkan remaja itu ketenaran yang tadinya peringkat 15 sekarang menjadi peringkat 1. 51% remaja menjawab mereka menginginkan ketenaran di nomor 1. Karena 2007 sudah ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Hebat ya survei tentang ketenaran. Saya baru-baru ini, karena saya cukup aktif di Facebook sudah cukup lama. Kalau saudara lihat akun saya itu akun tua sama-sama dengan Aldo, mungkin gereja ini berdiri itu orang sudah di Facebook. Kira-kira begitu. Dan hampir semua rekam perjalanan gereja ini juga tercatat di Facebook. Saya, Vano, Aldo itu orang-orang tua-tua Facebook. Kalau ada tua-tua Facebook, orang memang tua-tua Facebook gitu ya. Kalau lihat orang tanggal pembuatan Facebook itu memang sejak Facebook keluar orang so di situ, gitu kira-kira. Jadi orang adalah orang-orang yang senang bersosial. Orang sudah melakukan banyak hal di Facebook dan lain-lain sebagainya. Nah, menarik sekali. Akhir-akhir ini saudara-saudara, Facebook membuka ruang untuk sekarang semua orang bisa terima uang dari Facebook. Yang dulu tuh sulit, namanya monetisasi. Jadi saya berpikir gini, mungkin dunia sosial media itu sudah mulai kekurangan konten. Gitu ya. Kontennya tinggal itu-itu saja. Jadi mereka membuka ruang gitu ya untuk monetisasi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara di dashboard saya atau di pertemanan saya gitu ya, hampir semua mama-mama itu sudah melakukan profesional Facebook. Oh saudara-saudara, dorang ba potong ikan di dapur, dorang video, dorang pe anak ba mandi, dorang video, dorang semua DP laki lagi manggoro dia video, pokoknya semua divideokan. Kita lihat, oh memang luar biasa. Why? Mama-mama sekarang berubah, hati-hati ngoni cewek-cewek. Mama sekarang punya Facebook gitu ya. Ngoni salam pasang alis dia muat di Facebook. Jadi sekarang Facebook itu sudah menjadi kerajaan konten mama-mama. Karena anak-anak muda kita main Instagram gitu ya. Jadi lo aja nggak, kamu punya Facebook? Oh punya karena disuruh pastor kan. Jadi Facebook dia nggak mau karena mamanya bintang Facebook. Jadi dia nggak mau menyaingi mamanya. Betul, itu terjadi saudara-saudara. Saya punya anak mungkin ada 1-2 Facebook tapi mereka hanya 1-2 kali dari 1000 tahun mungkin 1 kali posting gitu ya. Hanya untuk memantau kegiatan mamanya. Nah, itu terjadi saudara-saudara. Dan why? Jadi Facebook menawarkan gitu ya, hey cari follower. Nanti aku kasih uang ke kamu. Bikin konten. Kalau kita sudah rame konten, banyak orang yang akan nonton kita. Kita sama-sama dapat duit. Facebook dapat duit, kubagikan sedikit duit untukmu. Dan itu
Itu memancing gitu ya, memancing ambisi kecil kita untuk tenar. Saya nggak menghalangi ketenaran saudara-saudara. Tapi kalau itu menjadi bagian kita sama seperti Yosua, Tuhan bisa membuat kita jadi tenar. Amin. Tuhan juga tidak menghalangi ketenaran. Tuhan bahkan membantu Yosua oleh sebab ketaatannya gitu ya. Alkitab mencatat Tuhan membuat namanya tersebar. Saudara bayangkan kalau zaman Yosua itu sudah ada Facebook dan Instagram. Hashtag Jericho rubuh. Hashtag gara-gara drum tembok Jericho rubuh. Hashtag Rahab diselamatkan. Hashtag apa lagi? Bayangkan viralnya saat itu. Dia adalah tokoh viral. Saudara-saudara soal viral, tanya sama saya sama Pastor Ramli. Kami nggak bermaksud viral, tapi saya baru sadar gitu ya ketika kita melakukan evaluasi akhir tahun tentang penonton dan viewers Metro Church Manado, saya menyadari ada 1-2 konten reels kita itu penontonnya 109.000. Langsung sombong sedikit saudara-saudara. Lumayan juga, itu alasannya ya Ramli, kalau kita datang ke mall, orang ngeliat kita tuh kayak kita gak kenal, ini mari senyum-senyum. Mungkin ini apa tuh pendeta jawab khotbah di reels. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ke rumah sakit, pastor. Jadi itu jadi serba salah sebenarnya. Tapi it's okay gitu ya, ketenaran, famous. Nah, harga dari sebuah ketenaran adalah saudara-saudara, lama-lama kita akan mengabdikan diri kita kepada permintaan pasar. That is the problem, that's big problem. Kalau pertama kita bikin konten, kita bikin khotbah sesuatu, ya kita sampaikan saja apa pesan Tuhan. Kalau saya cuma berkhotbah, yang bikin reels kan mereka yang potong-potong, yang mana mereka rasa bagus gitu ya. Ada yang berhasil sampai 103, ada juga yang cuma 400-an viewers, dan itu biasa dalam pelayanan. Dan kita melakukannya setiap minggu. Ada orang-orang yang menghabiskan waktu untuk menyajikan semuanya itu dengan baik. Let's praise the Lord. Karena ada banyak orang menonton. Tapi saudara-saudara tahu ketika saya buka yang 103.000 viewers gitu ya. Itu komentarnya banyak. Saudara pernah nonton gak itu reels kita di Facebook? Itu di bawah itu kenapa dia naik? Karena banyak haters. Tapi ya kita gereja gak pernah ngejawabin mereka. Tapi Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat pembela. Untuk membela akun kita. Buat kita tujuan kan bukan untuk membuat mereka bertengkar dan lain. Tujuan kita adalah pemberitaan. Satu yang kita yakin, kita bersyukur bahwa meskipun dorang benci, dorang jaban uni, dorang tayangan. Which is firman Tuhan so mendarat juga pada orang. Katakan amin. Enggak peduli mereka mau bilang apa dan lain-lain sebagainya. That famous, sama seperti Yosua, dia famous, dia naik menjadi orang yang begitu berpengaruh di orang-orang di sekitarnya gitu ya. Dan kalau kita nggak hati-hati, dan itu terjadi saudara-saudara, Yosua ketika dia menang gitu ya, ketika dia berdoa gitu, ketika dia berdoa sesudah itu yang dilakukan Yosua sesudah dia berhasil, dia berdoa, sama-sama bilang berdoa. Nah saudara-saudara, saya mau garis bawahi tentang doa ini. Apa yang perlu kita lakukan sesudah kita berhasil adalah berdoa. Sama-sama bilang berdoa. Nah, mengapa demikian? Yosua adalah prayer person. Enggak di lembah, enggak di gunung, Yosua selalu berdoa. Kenapa? Karena di masa lalu ketika dia masih dipersiapkan oleh Musa, dia pernah merasakan kuasa doa itu. Musa bilang, Yosua ngana piba perang, nanti kita tuh pi berdoa di gunung. Lalu kemudian bersama dengan Harun dan lain, ketika Musa lelah tangannya, ingat itu situasi itu. Kalau tangannya lelah maka Yosua lemah. Kalau tangannya terangkat sampai mesti ditongkat tangannya supaya Musa bisa tetap angkat tangan sampai Yosua menang. So Yosua merasakan dampak langsung dari doa. Makanya ketika dia memimpin orang Israel masuk di tanah perjanjian, dia tidak pernah lupa berdoa. Itu keren banget saudara-saudara. Dan itu yang harus dilakukan kalau kita mau berhasil. Selama kepemimpinan Yosua, dia mengalami keberhasilan yang gilang gemilang. Satu-satunya kekalahannya dia adalah melawan Ai itu. Kota kecil, 36 orang Israel mati. Dan dia bilang, betapa memalukannya ya Allah. Karena orang Israel lari membelakangi musuh karena kalah.
Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Jadi dari pagi sampai sore dia berdoa bersama dengan tua-tua Israel. Bukan sendirian, dia panggil para pemimpin tua-tua sambil menaburkan debu di atas kepala dan berkatalah Yosua. Ini gara-gara ketenaran. Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk itu, maka mereka akan mengepung kami, menyiapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Yosua bilang begini sama Tuhan, Tuhan yang bikin gue terkenal itu Tuhan. Sekarang kalah begini. Apa yang bisa kulakukan untuk memulihkan nama Tuhan? Ketenaran Tuhan juga itu turut dipertaruhkan, kira-kira begitu. Lalu Tuhan jawab simpel, bangunlah, mengapa kamu harus sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, sama-sama bilang berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sudah dengar baik-baik, hati-hati dengan barang-barangnya Tuhan. Sama-sama bilang barang-barangnya Tuhan. Ini MCM tahun ini kita akan mulai banyak belanja-belanja. Gitu ya, dengar baik-baik. Semua yang dibelanjakan oleh uang gereja kita itu adalah milik Tuhan. Itu bukan milik pribadi saya. Sejak awal saya kalau ada sesuatu saya bilang ini om kasih ke gereja, artinya itu sudah menjadi milik gereja. Kalau saya mengawasi penggunaannya hanya karena saya sebagai pemimpin. Gitu ya. Kalau misalnya saya menyumbangkan 100 kursi untuk gereja, maka itu adalah sudah menjadi properti miliknya gereja. Oke? Nah, apabila kita ngobrol sesama diaken, saya bilang gini, apabila terjadi sesuatu misalnya, saya berbuat salah dan saya diusir dari gereja MCM misalnya, percayalah om, saya tidak akan ambil itu 100 kursi yang pernah saya sumbangkan ke gereja, karena itu sudah diserahkan kepada gereja. Karena itu adalah benda milik Tuhan. Saya bilang dari awal kita harus jelas antara mana aset gereja, mana aset pribadi. Karena saya tahu gereja ini bisa jadi seperti ini, karena ada orang-orang yang berkorban. Saya di waktu gereja ini awal berdiri, jam tangannya aja sumbangan dari jemaat, tempat sampahnya sumbangan dari jemaat, kulkasnya sumbangan dari jemaat. Jangan sampai saudara-saudara terjadi sesuatu, lalu kemudian apa yang sudah kita sumbangkan kepada Tuhan, kita bawa kembali, ini akan melanggar, itu akan mengganggu kita. Apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, jangan kita ambil kembali. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita bawa makan, saya kasih tahu kepada ibu-ibu, apa yang sudah kamu bawa ke gereja, jangan kamu bawa pulang lagi. Itu sudah jadi persembahanmu kepada Tuhan. Karena beberapa gereja itu jadi masalah saudara-saudara, mereka datang membawa 1 pan stove, mereka membawa 2 pan stove. Gitu ya. Dan terjadi perkelahian karena ada makanan yang hilang. Pastor, kita ada bawa makanan ini, nyendak keluar di meja, tiba-tiba so hilang itu. Karena disikat sama mama-mama yang lain, mungkin yang ya tukar, no kita bawa ayam pulang bawa babi. Terjadi, makanya saya bilang no. Kalau kita harus punya sistem yang mana yang sudah dibawa untuk Tuhan, benar-benar kita relakan untuk Tuhan. Saya bilang nanti kalau ada lebihnya dibagi kepada semua pengerjanya rata. Tapi apa yang sudah dipersembahkan itu jadikan itu milik Tuhan. Beberapa saudara ini menakutkan terjadi di gereja-gereja aliran kita yang cepat sekali berpisah. Ketika terjadi pertikaian di dalam gereja, terjadi perpecahan, lalu kemudian mulai ada jemaat yang angkat kursi dan bilang, oh ini orang ada pri dulu. Yang satu angkat dia punya gitar, yang satu angkat drum, yang satu angkat ini bilang, oh ini orang ada pri, orang yang tidak usahakan dana. Jadi orang punya saudara hati-hati dengan hal itu. Kalau satu pun misalnya hal yang buruk terjadi, tolong jangan lakukan itu. Maaf saudara, seperti ada kutuk yang menyertainya.
Jangan embat Tuhan punya. Hati-hati sekali saudara-saudara. Apa yang sudah itu sebabnya saudara di kolektif gak boleh ada sepulang. Itu cerita Om Andy itu memang gak boleh. Kalau saudara taruh di tanpa kolektor 50.000, saudara ini boleh terakhir kalau bilang, pendeta, boleh saya pulang akan 30.000, tak kau ada doi alus cuma ada kamu kasih 20.000, marah-malo jadi tak kasih semua. Ini boleh itu. Mengerti maksudnya? Kalau saudara salah isi persembahan, jangan saudara datang kepada Om Ral dan bilang, Om Ral kita kok cuma transfer 50.000, marah tambah 1 nol, so pergi 500.000. Boleh saya pulang tuh 450. Om Ral mungkin akan mengembalikan, tetapi saudara hati-hati. Mungkin Roh Kudus yang membuat engkau salah pencet nol. Saya nggak sedang nakut-nakutin, tetapi saya sudah melihat banyak contoh kehancuran dari orang-orang yang berani seperti itu. Berawal dari kisah ini. Tuhan bilang, Yosua, bukan karena kita tidak sayang, bahkan kita penama ketenaran kita pertaruhkan karena ada dosa. Jadi hati-hati saudara-saudara, sesudah keberhasilan saudara, jangan saudara pikir bahwa tidak akan ada dosa yang mengintai saudara. No. Sesudah keberhasilan besar, hey, dengar baik-baik, iblis tetap iblis. Kalau dia nggak bisa menghancurkan engkau melalui kegagalanmu, dia akan menghancurkan engkau melalui keberhasilanmu. Jadi hati-hati, makanya saya bilang, orang MCM harus jaga pintu belakang. Kadang kita melakukan event besar sekali. Kita habis-habisan. Semuanya dana orang kita kerjakan KKR besar-besaran. Minggu depannya sakit semua. Minggu depannya yang tadinya rame sekali. Minggu depannya kurang. Saya bilang karena kita gak maintain keberhasilan kita. Apa artinya kita punya keberhasilan besar dan sesudah kita mengalami keberhasilan besar oleh sebab dosa kecil kita mengalami hal yang mempermalukan kita. Itu yang terjadi. Karena ternyata di orang Israel ada seorang yang bernama Akan. Yang secara arti nama itu masalah. Dan itu masalah karena apa? Karena Tuhan sudah bilang jangan ambil itu. Karena ini peperangan yang pertama, semua hasil rampasan perang harus dibawa untuk itu menjadi milik Tuhan. Tapi dasarkan memang pembuat masalah, dia bilang terlalu bagus ini. Bukan itu, hanya kok yang dibawa untuk Tuhan. Gak apalah saya ambil untuk diriku ini sendiri. Bagus sekali ada emas potong yang emas yang banyak di bawah sana. Kan gak ada yang tahu juga kok. Hey, siapa bilang? Yang lebih parah, ini yang saya bilang tadi pagi. Kalau itu santai yang bunuh anak, paling tidak dia sudah pakai tuh dia hasil. Ini akan dia curi, mar dia enggak pakai. Dia coba saya sambunyi. Serem itu saudara-saudara. Jadi dia berpikir dia menikmati kejahatannya. Enggak ada kejahatan yang bisa dinikmati. Itu yang saya bilang, akhirnya si tante itu cuma gara-gara hatinya yang jahat itu. Dia menghancurkan keluarganya, dia menghancurkan seluruh keluarganya. Dia bahkan menghancurkan masa depan anaknya. Gara-gara dia membunuh, saudara bayangkan itu dia punya anak kecil yang akan hidup dengan mama sebagai pembunuh. Gara-gara mau belikan dia cincin. Itu kejahatan yang luar biasa. Lebih jahat lagi saudara-saudara. Jadi jangan pernah berpikir kejahatan-kejahatan itu hanya akan, oh Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Amen. We have to pray. Sudah tahu? Karena kalau kita tidak memanage keberhasilan kita, bukan hanya kita yang akan terkena pengaruhnya, tapi keluarga kita juga. Saya yakin suku Yehuda sampai hari ini terbebani dengan peristiwa Akan. Bagaimana satu keluarga bisa dilempari dengan batu sampai mati, sampai tumpukan batunya itu begitu besar sampai bisa jadi monumen. Alkitab bilang sampai hari ini disebut sebagai lembah Akor, supaya orang ingat perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. So, maintain keberhasilan kita. Jadi bukan hanya waktu kita menang, tapi sesudah menang kita harus tetap jaga hati kita. Tetap rendah hati.
dan berikan kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan. Jangan pernah mengambil. Kalau kita diperkenankan Tuhan untuk jadi terkenal, biarkan ketenaran itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin.